Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi pada video pembelajaran. Sudah siap untuk mengikuti video pembelajaran ini? Sebelum kita mulai, ayo lekas siapkan alat tulis, buku tulis, dan buku paket kalian ya. Hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir subtema 3 pada halaman 115 sampai 116. Ayo lekas buka buku paket kalian pada halaman tersebut ya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa salinlah pembahasan dan jawaban dari video ini ke buku paket kalian ya, supaya bisa digunakan untuk belajar. Soal nomor 1. Laporan hasil kegiatan berisi titik-titik. Jawabannya yaitu berisi A. Hasil kegiatan. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar sebuah poster. Kalimat ajakan pada poster tersebut adalah jawabannya yaitu kalimat yang ada di bawah poster. Manfaatkan sumber energi terbarukan demi masa depan yang lebih baik. Di situ diajak untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan agar masa depan bisa menjadi lebih baik. Soal nomor 3. Perhatikan dua kalimat berikut. Kalimat pertama, ibu mengenakan baju berwarna merah dengan motif bunga. Kalimat kedua, ayah berangkat ke kantor setiap hari. Berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan kalimat visual. Jawabannya yaitu kalimat pertama, ibu mengenakan baju berwarna merah dengan motif bunga. Soal nomor 4. Tuliskan cara membuat es kelapa muda. Cara membuat es kelapa muda yang pertama yaitu dibuat dari daging kelapa yang masih muda. Langkah kedua, campurkan daging kelapa dengan air kelapa muda. Langkah yang ketiga yaitu kemudian diberi susu kental manis atau gula. Silakan disalin di buku ya. Soal nomor 5. Menanam pohon pada lahan yang rusak merupakan titik-titik. Jawabannya yaitu B. Kewajiban. B. Kewajiban. Karena jika kita tidak menanami pohon pada lahan tersebut, maka dapat menyebabkan hilangnya daerah resapan air, sehingga bisa menyebabkan juga bencana alam seperti tanah longsor atau banjir. Soal nomor 6. Membuang sampah di sungai merupakan perilaku yang titik-titik. Jawabannya yaitu perilaku yang tercela atau tidak baik. Karena jika kita membuang sampah di sungai dapat mencemari air sungai serta menyebabkan banjir. Soal nomor 7. Budaya hidup bersih dan sehat harus dikembangkan karena hidup bersih dan sehat dapat menjaga tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Soal nomor 8. Pernyataan yang menunjukkan hak adalah B. Menyetrika pakaian yang telah dicuci. Karena mematikan peralatan elektronik, menggunakan kendaraan sesuai keperluan, dan menggunakan air sesuai kebutuhan merupakan kewajiban kita untuk dapat menghemat energi. Karena tidak semua pakaian yang dicuci harus disetrika, ada beberapa pakaian yang tidak perlu disetrika, karena kainnya tidak mudah kusut.
Jadi, menyetrika pakaian yang telah dicuci bukanlah suatu kewajiban. Itu merupakan hak kita. Soal nomor 9. Sumber energi alternatif diantaranya matahari, air, angin, panas bumi atau geotermal, dan gelombang air laut. Bisa juga kalian tambahkan sesuai pengetahuan kalian ya. Energi alternatif merupakan energi yang dapat diperbarui. Bisa juga biofuel yang sudah kita pelajari. Soal nomor 10. Kentang, ubi, dan singkong dapat dimanfaatkan pula sebagai energi alternatif menjadi bahan C. Bioetanol. Karena kentang, ubi, dan singkong merupakan tumbuhan yang mengandung gula sehingga bisa menghasilkan etanol melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi alternatif berupa bioetanol. Soal nomor 11. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik yang memanfaatkan angin dan air? Cara kerjanya dengan menggerakkan turbin. Angin dan air akan memutar turbin. Putaran turbin itulah yang nantinya akan menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Soal nomor 12. Apa fungsi lempengan tembaga dan lempengan seng pada percobaan kentang? Fungsinya yaitu sebagai penghantar listrik. Soal nomor 13. Sebutkan kelebihan bioetanol dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Kelebihannya yaitu yang pertama, ramah lingkungan karena berasal dari bahan-bahan alami. Yang kedua, dapat diperbarui. Soal nomor 14. Minyak kelapa memiliki manfaat untuk D. Memijat. Minyak kelapa memiliki manfaat untuk menggoreng, memasak, dan memijat. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar akar kelapa. Akar kelapa berfungsi untuk salah satu fungsi akar kelapa yaitu dapat menyerap air dalam jumlah banyak, bisa dijadikan kerajinan seperti gelang, kalung, serta bermanfaat sebagai pengobatan herbal. Soal nomor 16. Gambar berikut merupakan salah satu pemanfaatan kelapa bagian daun. Daun kelapa yang masih muda dapat dijadikan anyaman seperti pada gambar tersebut. Untuk soal nomor 17, 18, 19, dan 20 kita anggap bonus, kita lewati ya karena kita tidak perlu mempelajarinya. Alhamdulillah pembahasannya telah selesai. Sudah dicatat semua kan anak-anak solihah? Jazakumullahu khairan sudah menyimak dan menyalin pembahasan. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.